Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Taibun sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Ahkamul Aidaini fi Sunnatul Mutahharati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai pada halaman 43, poin yang ke-13. Qala al-mu'allifu rahimahullah la adana wa la iqamata lil aidaini. Fadhal wasali. Bismillahirrahmanirrahim. La adana wa la iqamata lil aidaini. An Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin. Assalamualaikum. Ghaira marratun wala marrataini fi ghairi adhanin wala iqamatin. Wa an ibni Abbasin wa Jabirin radhiyallahu anhuma qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Qala Ibnul Qayyim wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ilal musalla akhadha fi sholati min ghairi adhanin wala iqamatin wala qawla min ghairi adhanin wala iqamatin wala qawli as-sholatu jami'atun wa sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dalik. Lanjut. Wa qala al-imam Sun'ani mu'alliqan ala asaril babi wa huwa dalilun ala adami syar'iyyatihima fi sholatil aidi fa innahuma bid'atun. Baik, semakan bab tidak adanya azan dan iqamah di dalam dua sholat itu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat id tidak hanya satu kali atau dua kali, dengan tanpa azan dan iqamat. Nah. Dan dari Ibni Abbas wa Jabir radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada azan di hari fitri dan di hari Idul Adha. Nah, jadi dua hadis ini jelas ya. Hadis yang pertama an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marrah wala marrataini. Beliau pernah salat bersama dengan Rasulullah SAW bukan hanya satu dua kali, bi ghairi adzanin wala iqamatin, dan salat itu tanpa adzan dan iqamah. Hadis yang kedua, wa an Ibni Abbasin wa Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas dan Jabir. Jabir yang kedua ini zahirnya Jabir bin Abdullah, kalau tadi Jabir bin Samurah. Nah, qala, mereka berdua berkata, yaitu Ibnu Abbas dan Jabir, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha, yaitu tidak diazani, tidak ada azan pada hari fitr dan hari adha. Nah, jadi dua hadis ini adalah dalil yang cukup kuat yang menunjukkan kalau Idul Fitri maupun Idul Adha tidak ada azan maupun iqamah. Nah, selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnu Qayyim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di musola atau lapangan tempat sholat, beliau memulai di dalam sholatnya tanpa ada azan dan tanpa iqamat, dan tidak ada pula ucapan as-sholatu jami'ah. Dan sunnah bahwasanya tidak dilakukan sesuatu dari yang demikian itu. Nah, jadi Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi sholati
min ghairi adzanin wala iqamatin wala qauli as-salatu jami'ah. Nabi SAW ketika sampai di tempat sholat di tanah lapang, beliau memulai sholatnya tanpa azan, tanpa iqamah, bahkan tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Ya, meskipun ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ini, karena mereka mengkiaskan dengan sholat apa? As-salatu jami'ah dengan sholat apa? Sholat apa? Gerhana. Nah, sholat gerhana. Sholat gerhana ada sunnahnya, yaitu sebelum sholat ada seorang yang mengucapkan as-salatu jami'atun. Adapun sholat itu tidak ada. Maka beliau mengatakan was-sunnatu, sunnahnya annahu la yuf'alu syai'un min dzalik, bahwasanya tidak dilakukan satupun atau sesuatu pun dari yang demikian itu. Ya, adzan, iqamah maupun ucapan as-salatu jami'ah. Lanjut. Dan berkata Imam Son'ani mengomentari atas asar dalam bab ini, dan ini adalah dalil atas tidak adanya syariat adzan dan iqamat di dalam sholat Id, karena sesungguhnya keduanya itu adalah bid'ah. Nah, jadi Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram memberikan ta'liq, mu'alliqan, memberikan ta'liq, yaitu komentar ala atharil bab, tentang asar di dalam bab ini, ya, yaitu apakah ada azan dan iqamah. Dan dua asar tadi sudah disampaikan, yaitu asarnya Jabir bin Samurah dan Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, As-San'ani mengatakan wa huwa dalilun, maka ini adalah dalil ala adami syar'iyyatihima, atas tidak disyariatkannya yang keduanya itu, azan dan iqamah, fi salatil Aidi, dalam salat Id. Fa innahuma bid'atun, karena sesungguhnya keduanya adalah bid'ah. Artinya azan iqamah ini kalau dikumandangkan di saat Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hukumnya adalah bid'ah. Sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW sengaja, ya, padahal memungkinkan untuk dilakukan, tapi sengaja beliau tinggalkan. Kalau kita lakukan maka jatuhnya adalah bid'ah. Nah, jadi insyaallah jelas tidak ada azan iqamah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada sesuatu pun yang diucapkan, langsung apa? Takbir. Nah, fadhal Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatu sholatil Aidi awalan hiya rakaatani di riwayati Umar radhiyallahu anhu, sholatus safari rakaatani wa sholatul adha rakaatani wa sholatul fitri rakaatani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sanian tubada'ur rak'atul ula kasairi sholawati bitakbiratil ihrami summa yukabbiro fiha sab'a takbiratan wa fi rak'atis saniyati. Sebentar. Fiha sab'a takbiratin. Bentar. Summa yukabbiru atau yukabbaru? Itu bada urraqatul ula kasair salat bitakun. Summa yukabbaru, karena enggak ada fa'ilnya. Nah, ditakbirkan di dalamnya sab'u takbiratin. Nah, yukabbaru. Summa yukabbaru fiha sab'u takbiratin. Wa fi raq'atis saniyati khamsu takbiratin. Naam. Siwa takbiratil intiqali. Naam. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbir. Kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u. Sebentar. Kalau nyambung kana yukabbiru fil fitri wal adha. Kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil fitri wal adha. Ini khabarnya.
isimnya mustatir, takdirnya huwa. Jadi ini tidak ada kaitannya. 6. Sab'u takbiratin. Sab'u takbiratin. Wa fi saniyati khamsan. Nah, sab'a berarti ya. Sahih. Yukabbiru, na'am, sahih. Yukabbiru fil fitri, bukan khabar kana tapi maf'ulun bih, sahih. Naam. Fil ula sab'a takbiratin wa fi saniyati khamsan. Siwa takbiratair ruku'i. Naam. Qala Imamul Baghawi wa hadza qawlu aksari ahli ilmi minas sahabati faman ba'dahum anahu yukabbiru fi sholatil idi fil ula sab'an siwa takbiratil iftitahi wa fi saniyati khamsan siwa takbiratil qiyami qabla qiraati. Ruwiya zalika an Abi Bakrin wa Umaro wa Ali. Baik, sebagian sifat sholat Idul surat Id. Naam. Yang pertama, dia adalah 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, sholat safar bepergian adalah 2 rakaat, dan sholat Idul Adha adalah 2 rakaat, dan sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat, sempurna tanpa mengurangi, atas lisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang pertama, salat Id hiya rakaatani, adalah 2 rakaat. Insyaallah tidak ada yang menyelisihinya. Ada yang menyelisih? Sekte ada yang lebih dari 2 rakaat? Ya, saya rasa ada ya. Nah, li riwayati Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salatus safari rakaatani wa salatul adha rakaatani wa salatul fitri rakaatani. Salat ketika safar 2 rakaat, ketika Idul Adha 2 rakaat, ketika Idul Fitri 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin. Dan ini adalah sempurna, ya, tanpa ada pengurangan. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 2 rakaat ini memang asalnya seperti itu, ya. Nah, demikian pula dari hadis ini atau asar ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat safar 2 rakaat itu wajib, ya, mengqashar sholat ketika safar itu hukumnya wajib, ya. Ini diantara dalilnya. Kenapa? Karena Umar mengatakan tamamun ghairu qasrin, itu adalah sholat yang sempurna. Jadi kalau safar sholatnya 2 rakaat, ya. Nah, dan yang kedua dimulai dari pada rakaat pertama pada seperti keseluruhan sholat, yaitu dengan takbiratul ihram, kemudian takbir di dalamnya 7 kali, 7 takbiran, dan di dalam rakaat yang kedua 5 takbiran, selain tidak termasuk takbir pergantian. Nah, selain takbir intiqal, takbir pergantian, yaitu bangkit dari rakaat pertama kedua. Nah, jadi tsaniyan yang kedua, tubda'ur rakaatul ula kasair shalawati bi takbiratul ihram. Ya, dimulai rakaat pertama ini seperti salat-salat yang lain dengan takbiratul ihram. Tsumma yukabbaru fiha sab'u takbiratin. Kemudian ditakbirkan di dalamnya setelah takbiratul ihram 7 takbiran. Jadi totalnya 8 ya untuk rakaat pertama, takbiratul ihram sekali dan takbir salat Id 7 kali. Wa fi rakaat tsaniyah, sedangkan di rakaat kedua khamsu takbiratin, 5 takbiran. Siwa takbiratul intiqal, selain takbiratul intiqal. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Meskipun ada juga yang berpendapat ini masuk gitu ya. 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram, 5 takbir termasuk takbiratul intiqal. Nah, fadal. Datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu takbir di sholat Idul Fitri dan Idul Adha di dalam yang pertama, di dalam rakaat yang pertama 7 takbiran,
dan di dalam rakaat yang kedua 5 takbiran selain takbir dari ruku. Nah, selain 2 takbir ruku. Nah, jadi ini yang menjadi dasar yang cukup kuat hadis riwayat Abu Daud, ya, bahwasanya Aisyah bersaksi bahwa Rasulullah SAW itu bertakbir di Idul Fitri dan Idul Adha pada takbir yang pertama 7 atau pada rakaat pertama 7 takbir, pada rakaat kedua 5 takbir selain takbir ruku, selain 2 takbir ruku. Nah, lanjut. Dan ini adalah ucapan kebanyakan dari ahli ilmu. Qala al-Imam al-Baghawi, Imam al-Baghawi berkata, Imam Baghawi berkata, dan pendapat ini adalah ucapan dari kebanyakan ahli ilmu dari para sahabat dan orang-orang yang sesudah mereka, bahwasanya Nabi takbir di dalam sholat Id di dalam rakaat yang pertama 7 selain takbir iftitah, dan di dalam rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir bangkit dari sebelum sujud sebelum bacaan. Dan kedua, dan diriwayatkan seperti demikian itu dari Abu Bakar dan Umar dan Ali. Nah, ya. Jadi Imam Baghawi mengatakan hadza qaulu aktsari ahli ilmi minas sahabat. Ini kalau kita cermati, ya, mengisyaratkan adanya khilaf, ya. Karena beliau mengatakan hadza qaulu aktsari, adalah pendapat kebanyakan. Berarti mengisyaratkan kalau ada pendapat yang lain. Nah, ini. Pendapat kebanyakan para sahabat, faman ba'dahum, dan selain mereka setelahnya, bahwasanya beliau annahu yukabbiru fi salatil aidi, bertakbir di salat Aid fil ula sab'an, di rakaat pertama 7, siwa takbiratul iftitah, selain takbiratul iftitah, yaitu takbiratul ihram, fi tsaniyati khamsan, dan di rakaat kedua 5 takbir, siwa takbiratil qiyami qabla al-qiraah, selain takbir bangkit dari sujud, ya, di rakaat pertama bangkit dari sujud untuk ke rakaat kedua qabla al-qiraah, sebelum membaca. Wa ruwiya dzalika an Abi Bakrin wa Umar wa Ali, dan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali. Nah, kemudian di dalam catatan kaki disebutkan kalau Imam Al-Baghawi ini menukil nama-nama para ulama yang berpendapat demikian itu dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Fadhal Alex, Sanian. Salisan lam yasihha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadaihi ma'a takbiratil idi. Lakin qala Ibnul Qayyimi wa kana Ibnu Umar ma'a taharrihi lil ittiba'i yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin. Baik. Salisan, yang ketiga, ya, lam yasihha, qala al-muallif rahimahullah, lam yasihha, tidak sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ya. Jadi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a takbiratil aidi, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir Aid. Ya, ini kalau kita secara riwayat, ya, kita tidak berbicara tentang pendapat para ulama dulu. Kita lihat riwayatnya, ada enggak Nabi SAW takbir salat Id itu mengangkat kedua tangannya. Karena beda, ya, antara takbir dan raf'ul yadain. Ya, takbir itu ucapan Allahu Akbar, ya, sedangkan raf'ul yadain itu mengangkat kedua tangan, masalah yang lain. Ya, termasuk takbiratul ihram ini kita harus
hati-hati. Kalau takbiratul ihram yang dimaksud hanya ngangkat tangan tanpa ucapan takbir, maka wallahu alam salatnya sah atau tidak. Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Ya, salat itu haramnya dengan takbir dan halalnya dengan salam. Nah, ini kalau orang hanya angkat tangan tapi tidak melafadzkan takbir, maka dia belum memulai salatnya. Nah, ini. Nah, jadi apakah beliau angkat kedua tangan ketika salat Id? Kita lihat dulu secara riwayat ya. Secara riwayat tidak sahih, ya. Lakin qala Ibnul Qayyim, tidak ada yang sahih maksudnya, tidak ada riwayat yang sahih. Ya, lakin qala Ibnul Qayyim rahimahullah, akan tapi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kana Ibnu Umar, laki-laki Ibnu Umar yang dijadikan sebagai dasar, ya. Ibnu Umar ma'a taharrihi lil ittiba, bersama dengan taharrihi, benar-benar mengikuti, benar-benar menjaga ittiba'nya kepada Nabi SAW, yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya ma'a kulli takbiratin, bersama di setiap takbir. Ya. Nah, jadi ini di antara dalil yang dikuatkan atau yang dipegang oleh para ulama yang mengangkat kedua tangan, karena ada athar Ibnu Umar. Meskipun athar ini nanti dikomentari oleh Syekh Albani, atharnya dhaif. Nah, ya, jadi yang kedua, masalah mengangkat kedua tangan ini mau tidak mau kita harus mengakui sebagai masalah khilafiyah ijtihadiyah. Secara riwayat tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Kalau ada hadis yang sahih mah jelas nggak ada khilaf ya. Tapi para ulama kita berijtihad, kemudian juga melihat riwayat Ibnu Umar, sehingga sebagian mereka ada yang mengangkat kedua tangannya. Ya, jadi ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Dan ini ma'ruf, insyaallah kita sudah tahu bersama. Fadhal, ya? Antum sendiri. Hah? Yang mana? Dulu pernah nggak ngangkat tangan, sekarang sementara ngangkat tangan. Karena kita nggak tahu, ya. Ini asar ini yang mendhaifkan Syekh Albani saja. Ada yang mensahihkan? Ya mestinya ada. Namanya hadis itu ada yang mensahihkan dan mendhaifkan. Ya. Baik, kita baca dulu. Hah? Iya, ini masalahnya mirip dengan salat jenazah. Jadi kalau kita lihat pendapatnya Syekh Albani, beliau itu mensahihkan ini dalam bab salat jenazah. Bukan bab ini ya. Jadi Ibnu Umar ini di dalam masalah yang lain salat jenazah riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih. Tapi itu pun juga ya namanya khilaf. Jadi ya mau tidak mau kita harus berlapang dada. Ya, jelas setiap apa yang kita lakukan paling tidak ada salafnya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita mengangkat tangan ya karena kita tahu ada sebagian ulama yang menguatkan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan, ini ya di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Betul. Sorry. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah. Qultu wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna al-Albani fi tamamil minnati safha thaminata wal arba'in ba'da salasi-mi'atin. Safhata thaminatin. Kalau antum lanjut thaminatin wa arba'ina ba'da salasi-mi'atin. Fi safhati thaminati. Loh, kok jadi safhati? Tadi safhata. Fi tamamil minna safhata dzaraf tempat. Ya, kalau ada fi-nya baru fi safhati. Ini kan nggak ada. Safhata thaminatin wa arba'ina ba'da salasi-mi'atin. Wa kaunuhu ruwiya an Umar wa banihi la yaj'aluhu sunnatan wala siyama anna riwayata Umar wa banihi anna riwayata Umar wa banihi la tasihhu
Amma an Umar farawahul Baihaqi bisanadin dhaifin wa amma an ibnihi falam aqif 'alaiha al-ana. Wa qala syekhuna fi ahkamil janaizi safhata saminatin wal arba'ina ba'da mi'atin fi mas'alatin qaribatil ahkami qaribatil hukmi fi mas'alatin qaribatil hukmi min hadhihi faman kana yadhunnu annahu ibnu umara la yaf'alu dhalika illa bitawqifin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falahu ayyarfa'a. Rabi'an lam yasihha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzikrun muayyanun baina takbiratil 'aidi lakin sabata an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala an salatil 'aidi baina kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jalla wa sana'un 'ala Allahi. Baik, silakan. Aku katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah mengomentari tentang pembahasan yang ketiga tadi, lam yasihha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ma takbiratil 'aid. Ya, singkatnya khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengisyaratkan pendapat yang lebih kuat menurut beliau adalah tidak mengangkat tangan ketika takbir. Lanjut. Berkata Syekh kami Imam Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah di halaman 348, dan diriwayatkan oleh Umar dan anaknya tidak benar kalau dijadikan sunnah, apalagi riwayat Umar dan anaknya tersebut tidak sahih. Nah, jadi Syalbani mengatakan wa qaunuhu an Umar ibnihi, ya, keadaan tentang masalah mengangkat tangan ini, ya, meskipun diriwayatkan dari Umar dan putranya, la yaj'aluhu sunnatan, tidak otomatis menjadikan ini sunnah, ya. Ya, meskipun bisa juga dikatakan ya sunnahnya sahabat, tapi beliau menganggap tidak otomatis menjadikan sunnah, ya. Wala siyama, terlebih anna riwayata Umar wa banihi hahuna la tasihhu, bahwasanya riwayat Umar dan putranya di sini tidak sahih. Nah, kata beliau apa? Adapun dari Umar maka diriwayatkan dari Baihaqi dengan sanad yang lemah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Nah, riwayat Umar bisa nadin dhaifin, sanadnya lemah. Dan adapun dari anak-anaknya maka mauquf. Aku belum menjumpainya sampai sekarang. Siapa yang belum menjumpai? Penulis. Bukan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini kan ucapan Syekh Al-Albani. Jangan tulisnya muridnya Syekh Ali Al-Halabi. Nah, wa amma an ibnihi, nah ini yang jadi PR. Jadi adapun riwayat tentang putranya, ya, riwayat dari putranya Umar, yaitu Ibnu Umar, falam aqif alaihan, sampai sekarang aku belum menjumpainya, aku belum berhenti di atasnya, artinya belum tahu riwayatnya. Nah, ini mungkin satu-satunya celah kalau memang benar-benar ada riwayat dari Ibnu Umar yang sahih, ya maka ini istilahnya ya dalil yang cukup kuat untuk mengangkat kedua tangan. Nah, sebentar. Bentar. Nah, karena apa? Tadi yang dibawakan oleh al-muallif di awal poin ketiga itu hanya ucapan siapa? Ibnul Qayyim. Perhatikan ya tadi, lakin qala Ibnul Qayyim. Nah, kan? Akan tapi Ibnul Qayyim berkata, sedangkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad sudah kita sampaikan, beliau itu membawakan kisah tidak dengan sanad.
Ya, jadi kana Rasulullah SAW. Jadi ibarat kita itu cerita, Rasulullah itu begini, Rasulullah begini. Rasulullah kalau sholat Jumat begini, Rasulullah kalau sholat Id begini, Rasulullah kalau perang begini, Rasulullah kalau tapi tidak ada riwayat sanad. Ya. Nah, para ulama setelahnya lah yang mencoba mencari sanadnya. Nah, Syalbani belum menjumpai sanad dari Ibnu Umar tentang beliau mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya. Ya. Jadi belum menjumpai riwayat yang dijadikan sebagai kisah yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, dan saya sendiri juga belum tahu ya tentang masalah ini. Jadi paling tidak menurut Syekh Albani ya riwayat Umar mengangkat kedua tangan dhaif, sedangkan riwayat Ibnu Umar beliau jumpai. Nah, lanjut. Kesimpulannya mengangkat tangan. Duh, nanti akan disampaikan. Dan berkata Syekhuna dalam kitab Ahkamul Janaiz. Nah, perhatikan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ini berarti masalah takbir apa? Salat jenazah, ya kan? Pada masalah yang dekat hukumnya dengan ini yaitu dengan mengangkat tangan ketika takbir hari raya. Nah, maka barang siapa yang mengira bahwasanya beliau yaitu Ibnu Umar tidak melakukan itu kecuali tauqif, ya, persetujuan, kecuali dengan persetujuan dari Nabi, maka baginya an yarfa'a untuk mengangkat. Ini masalah apa? Salat jenazah. Ya, perhatikan ini kita harus jeli. Ya, dan Syekh Ali membawakan ini intinya untuk perbandingan. Kalau Syekh Albani rahimahullah taala dalam salat jenazah mempersilahkan bagi yang mau mengangkat kedua tangannya berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Zahirnya riwayat Ibnu Umar dalam mengangkat tangan saat sholat jenazah menurut Syekh Albani hadisnya apa? Sahih. Dalam sholat jenazah. Dalam sholat Id lam aqif alaihan al'an kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah taala. Ya. Jadi cukup apa? Detail ya, cukup rinci. Ini masalah apa dulu? Ini menunjukkan kalau ilmu itu nggak bisa dikebiah, ya harus didudukkan satu persatu. Ya, meskipun Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah membawakan pendapat Syekh Albani dalam masalah sholat jenazah untuk pembahasan kita di sholat Id, ya paling tidak untuk mengisyaratkan, ya ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kesimpulannya gimana? Angkat tangan atau enggak? Ya nggak bisa dipaksakan. Ya, dua-duanya boleh bagi yang berpendapat tentu saja. Ya. Dua-duanya ada salafnya itu aja. Dua-duanya ada salafnya. Yang penting itu karena kalau kita beragama tidak ada salafnya dalam artian tidak ada pendahulunya, kita moro-moro melakukan ijtihad sendiri, ya ini nggak benar. Ya, jadi maksimalnya kita, saya mengikuti pendapat yaitu Ibnul Qayyim misalnya yang menyebutkan kalau Ibnu Umar itu mengangkat kedua tangannya, ya, meskipun kita nggak tahu riwayatnya. Saya menguatkan pendapatnya Syekh Albani karena beliau tidak mengangkat kedua tangannya misalnya dan seterusnya. Taib. Fadhal. Robian belum diterjemahkan? Belum diterjemahkan? Sudah dibaca belum diterjemahkan? Lupa. Lo diambil lagi. tidak dibenarkan dari tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir khusus antara takbir Id. Tetapi yang ada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata dari sholat Id di antara setiap dua takbir ada pujian kepada Allah dan Azza wa Jalla dan sanjungan atas Allah. Taib. Nah, jadi Robian yang keempat, poin yang keempat tentang masalah sifat sholat Id ini tidak ada zikir khusus, ya, tidak ada zikir khusus yang sahih. Ini penting. Lam yasihha anin Nabi SAW. Tidak ada zikir khusus yang sahih dari Nabi SAW.
antara takbir-takbir Id. Akan tetapi telah tetap ya dengan sanad yang jayyid ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata tentang salat Id, baina kulli takbirataini hamdunillahi azza wajalla wa sana'un 'ala Allah. Jadi ada pujian. Ya, jadi beliau beristihad, Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu. Setiap takbir itu ada pujiannya. Fadhal Reza. Bismillah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasiratan. Wa lam yuhfaz anhu dzikrun muayyanun baina takbirati. Qultu wa ma qultuhu fi mas'alati raf'il yadaini ma'a takbirati aquluhu fi hadhihi al-mas'alati aydan. Khamisun Nam. fa idza atamma at-takbira akhadha fil qira'ati bi fatihatil kitabi thumma yaqra'u ba'daha qaf wal qur'anil majid fi ihdar rak'ataini wa fil ukhra اقتربت الساعة وانشق القمر وكان ربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن القيم رحمه الله صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. سادسا وباقي hayatiha كغيرها من الصلوات المعتادة لا تختلف عنها شيئا. Taib, terjemahkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adalah Rasulullah SAW diam antara setiap dua takbir dengan diam yang lirih. Dan beliau sebentar. Dan beliau tidak walam yuhfad dan tidak dihafal dan tidak dihafal darinya zikir dari beliau tertentu antara takbir-takbir. Nah, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa kana sallallahu ini ya yang tadi kita sampaikan. Jadi langsung beliau cerita, langsung beliau mengisahkan, tidak membawakan riwayat ya. Karena memang Zadul Ma'ad itu beliau susun saat safar. Saat beliau safar di atas kendaraan, jadi beliau mengulas atau mengingat-ingat sejarah Rasulullah SAW, bagaimana sirah beliau. Jadi sambil safar di atas kendaraan nulis. Otomatis riwayat tidak terlalu dipentingkan karena ya itu sesuai dengan hafalan beliau. Jadi setelah membaca atau mengetahui beberapa riwayat-riwayat atau dari apa yang beliau pelajari, beliau tuangkan dalam bentuk tulisan yang itu mengisahkan. Nah ini, maka kita lihat wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasiratan. Diam di antara dua takbir dengan diam yang yasirah, sebentar ya. Jadi diamnya enggak lama. Walam yuhfad anhu zikrun muayyanun bainat takbirat, dan tidak dihafal, artinya tidak kita jumpai riwayat dari beliau zikir khusus di antara takbir-takbir tersebut. Qultu, lanjut. Aku ucapkan, dan apa yang aku ucapkan di pembahasan mengangkat tangan bersama dengan takbir, aku ucapkan pula di pembahasan ini pula. Nah, jadi Syekh Ali rahimahullah mengatakan wa ma qultu fi mas'alati raf'il yadaini ma'a takbirat aquluhu fi hadhil mas'alati aidan. Apa itu? Apa? Dan apa yang aku ucapkan tentang pada masalah mengangkat kedua tangan di setiap takbir, aku ucapkan pula di masalah ini. Apa? Khairul hadi Muhammadin SAW, kan beliau menyampaikan itu. Ya, qultu di masalah mengangkat tangan ketika takbir, khairul hadi Muhammad SAW, halaman 46. Nah, jadi sebagaimana beliau berpendapat tidak mengangkat kedua tangan ya ketika takbir, beliau juga berpendapat tidak ada bacaan zikir di antara
takbir. Meskipun ada riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan di setiap takbir ada hamdun wa sana'un, ya. Nah, yang kelima, apabila telah sempurna takbir, telah menyempurnakan takbir, beliau membaca Fatihah, surat Al-Fatihah. Kemudian beliau membaca setelahnya surat Qaf. Di permulaan di salah satu dari dua rakaat. Dan di rakaat yang lain surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Nah, ini riwayat Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan seterusnya. Nah, beliau terkadang membaca pada keduanya surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini yang ma'ruf ya, sebagaimana salat Jumat. Taib, jadi sunnahnya ketika salat Id membaca Qaf dan Al-Qamar atau membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ya, dan ini insyaallah sudah masyhur dan ma'ruf. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, telah sahih dari beliau ini dan ini, dan tidak sahih dari beliau yang selainnya. Nah, jadi tentang riwayat membaca Qaf dan Al-Qamar ini sahih, dan juga membaca Sabbihisma Rabbil A'la dan Al-Ghasyiyah ini juga sahih. Walam yasihha, dan tidak sahih anhu dari beliau ghairu dzalik, yang selain itu. Artinya tidak pernah didapatkan riwayat yang lain. Beliau pernah membaca di dalam salat Id itu selain dua set surat ini, ya, dua set surat ini. Qaf dengan Al-Qamar atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, ya. Qaf dengan Al-Qamar dan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, catatan kaki disebutkan di sini apa? Waqad takallama ba'du ahli ilmi fi wajhil hikmati min qira'ati hadhihi suwari. Ya, sebagian ahlul ilmi telah berbicara tentang sisi hikmah dari membaca surat-surat ini. Fanzur kalamahum fi syarh Muslim lin Nawawi wa Nailul Awtar lisyaukani. Ya, silakan lihat apa hikmahnya. Saya sudah nulis tapi kok tulisan saya dulu nggak kebaca ini. Oh, ini bisa kebaca dikit ini, ya. Jadi saya nukil dari Syarh Muslim lin Nawawi tentang hikmahnya, ya. Saya bacakan, ya. Qala ulama, para ulama berkata, wal hikmatu fi qira'atihima, ya, ini tentang Qaf dan Al-Qamar, ya. Hikmahnya tentang membaca kedua surat ini limastamalata alaihi, di mana keduanya ini mencakup minal ikhbari bil ba'si, pengkabaran tentang kebangkitan, ya, wal ikhbari anil qurunil madhiyah, dan pengkabaran tentang generasi-generasi yang telah berlalu, ya, umat-umat terdahulu, wa ihlakil mukadzibina, dan pengkabaran tentang dibinasakannya orang-orang yang mendustakan, wa tashbihi buruzin nas, dan di dalam kedua surat ini ada penyerupaan keluarnya manusia lil idi, saat salat Id, bi buruzihim lil ba'tsi, seperti keluarnya mereka manusia pada hari kebangkitan, wa khurujihim minal ajdasi, dan keluarnya mereka dari, yaitu al ajdas, dari kubur mereka, ka'annahum jaradum muntashir, seperti seakan-akan mereka itu belalang yang berserakan atau bertebaran. Wallahu alam, wallahu alam. Jadi ketika manusia berangkat salat Id ini mirip-mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan bangkitnya manusia di alam kuburnya, dari alam kuburnya. Nah, itu tentang
hikmah membaca Qaf dan Al-Qamar. Yang satunya ini adapun hikmah dari salat Al-A'la di sini saya nukil dari Tuhfatul Ahwazi Syarah At-Tirmizi Jami' At-Tirmizi wa wajhul hikmati fil qiraati fil 'aidaini bi hadhihi suwari. Adapun sisi hikmah membaca dalam salat Id dengan surat ini yaitu Sabbihisma Rabbil A'la dan Al-Ghasyiyah, anna fi surati Sabbih, bahwasanya dalam surat Sabbihisma al-hathu anna fi al-hatha ala salati wa zakatil fitri, ada anjuran untuk salat dan zakatul fitr, ala ma yaqulu ala ma qala Sa'id bin al-Musayyib, seperti apa yang dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyib fi tafsiri qauli ta'ala, tentang tafsir firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, dalam Al-A'la kan ada itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, zakat. Ya, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan zakat. Ya, dan ini pas momennya dengan zakatul fitr dan zakat sedekah al-adha. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya lalu salat Id. Ya, faqtadat al-fadilatu biha, maka konsekuensi dari keutamaan itu pas dengan hal ini. Ya, nah ini kebaca ini. Kakhtisosil jum'ati bisuratihima. Nah, sebagaimana dikhususkannya, fakhtasat tadi berarti, bukan faktadot, salah baca. Fakhtasat al-fadilatu biha, maka menjadi khususlah keutamaan membaca surat Al-A'la dengan kondisi salat Id ini. Kakhtisosil jum'ati bisuratihima, sebagaimana kekhususan membaca surat keduanya di dalam salat Jumat. Wa amal ghasyiyah, adapun surat Al-Ghasyiyah, falil muwafaqati baina sabbih wa bainahuma, ya karena sesuai saja setelah Sabbihisma Rabbil A'la Al-Ghasyiyah, ya, kama bainal jum'ati wal munafiqin, seperti antara surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Ya, salat Jumat kan juga dianjurkan membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Nah, demikian pula dengan Al-Ghasyiyah, karena setelah Al-A'la itu Al-Ghasyiyah. 6. Fadhal Reza. Yang ke-6 dan sisa hay'ah, gerakan-gerakan yang lain, gerakan-gerakan yang lain seperti selainnya dari sholat-sholat yang biasanya, tidak berbeda darinya sedikit pun. Nah, ya. Poin yang ke-6 dari sifat salat Id, wa baqi hayatiha, sisa dari gerakan-gerakannya. Selain apa ini? Selain takbir, ya, takbir, maka kaghairiha, ini seperti salat yang lain, minas salawat, dari salat-salat al-mu'tadah yang biasa, la takhtalifu anha syai'an, tidak ada perbedaan darinya sedikit pun juga. Fadhal ya. Sabi'an man fatatahu salatul Aidi Man fatathu salatul Aidi jama'atan yusalli rak'ataini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza fatahu al-Aidu yusalli rak'ataini. Qala al-Hafiz Ibnu Hajarin fil Fathi
ta'kiban ala tarjamati. Fi hadhihi tarjamati hukmani. Alif alif masyru'iyati tu masyru'iyatun masyru'iyatus tidraki salatil idi masyru'iyatu istidraki salatil aidi idza fatat ma'al jama'ati sawa'un kanat bil ittirari au bil ikhtiyari ba wa kaunuha tuqda wa rak'ataini wa qala ata'u idza fatahu al-aidu shalla rak'ataini wa qala al-allamatu wa waliyullahi ad-dahlawi hadza huwa madhhabush syafi'i anna rajula idza fatathu as-salatu ma'al imami shalla rak'ataini hatta yudrika fadilata salatil aidi wa in fatathu fadilatul jama'ati ma'al imami wa amma indal hanafiyati fala qada'a li salatil aidi indahum walau fatathu ma'al imami fatathu ra'san. Nah, terjemahkan. Yang ketujuh, barang siapa yang membuka sholat id berjamaah, membuka fata ya futu terlewat. Barang siapa yang terlewat sholat id berjamaah, maka ia sholat sendiri 2 rakaat. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu, bab terlewatnya sholat id, sholat 2 rakaat. Apabila ia terlewat sholat id, ia sholat 2 rakaat. Apabila ia terlewat sholat id, ia sholat 2 rakaat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath mengomentari atas terjemahnya. Nah, terjemah apa maudhu'ul bab, yaitu judul bab di dalam terjemah di dalam terjemah ini ada 2 hukum. Yang pertama, jadi sebentar ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan bab idza fatahul aidu yusalli rakaatain. Ini apa? Tarjamatul bab ya. Judul babnya apa? Idza fatahul aidu yusalli rakaataini. Dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengomentari yaitu penjudulan bab ini ya, kata beliau fi hadhi tarjamati hukman. Dalam penjudulan bab ini oleh Imam Al-Bukhari ada 2 hukum yang bisa diambil. Awalan yang pertama disyariatkan istidrak, mengganti sholat id atau menyusulkan ya, mengganti, paling enak mengganti. Disyariatkan mengganti sholat id apabila ia terlewat bersama jamaah, sama dengan ittirar. Ya, sama saja apakah itu karena darurat atau ikhtiar ya, karena ikhtiar apa pilihan sendiri ya. Sama saja telatnya, misalnya nggak datang sholat jamaah, kenapa? Ya karena telatnya kenapa? Ya macet ya, macet berarti karena bukan keinginan sendiri ya, darurat. Maka ketika sampai di musola sholat sendiri, awil ikhtiar atau karena pilihan sendiri, memang nelat ya, memang berangkatnya telat, sampai di mana, di musola sudah apa? Sudah selesai sholat.
maka dengan dua sebab ini tetap dia disyariatkan untuk sholat sendiri 2 rakaat. Ya persis. Iya. Yang 7 sampai 5 itu. Persis. Di tempat atau di rumah, Ustaz? Makanya ini kalau dia ketinggalan sholat jamaah, ya masa sudah sampai lapangan pulang lagi. Ada kan? Ada. Allah alam. Ya, yang jelas di sini tidak disebutkan di mana. Yang jelas apa namanya? Pokoknya dia sholat. Nah, pokoknya dia dianjurkan sholat. Apalagi kalau kita mengikuti pendapat Syekhul Islam Taimiyah, wajibnya sholat Id. Kan kemarin sudah kita bahas ya. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Yang wanita saja disuruh untuk keluar, dan keluar itu merupakan wasilah untuk bisa sholat. Nah ini. Jadi Allah alam, kalau saya pribadi sudah sampai di tempat sholat, kalau sudah sampai ya sholat di sana ya. Adapun sholat di rumah ini karena corona kayak kemarin ini. Ya, karena corona kayak kemarin ini. Nah, dan yang kedua ditetapkan qadha rakaataini, qadha 2 rakaat. Nah, jadi terjemah dari Imam Bukhari di komentar oleh Ibnu Hajar 2 masalah ini. Yang pertama, disyariatkan untuk mengganti salat Id dengan salat sendirian. Yang kedua, qadhanya 2 rakaat. Nah, kenapa dibahas ini qadha 2 rakaat? Karena beda dengan Jumat. Salat Jumat, orang kalau ketinggalan salat Jumat, qadhanya apa? Zuhur 4 rakaat. Makanya Imam Bukhari menyatakan kalau ketinggalan salat Id, qadhanya 2 rakaat, persis salat Id. Ya, kalau Jumatan salah kalau Jumatan sendiri 2 rakaat, ya. Karena salat Jumat itu rangkaian yang sudah ditetapkan, mendengarkan khutbah. Kelewatan salat Jumat, kelewatan jamaahnya, maka dia salat zuhur sendiri. Nah, yang mana? Tergantung. Kalau ketinggalannya dia belum mendapatkan 1 rakaat, dan seorang dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu ketika mendapatkan ruku. Jadi maksimal dia bisa Jumatan, ya, dianggap jamaah Jumatan kalau dia ikut jamaah sebelum iktidal. Rakaat kedua. Nah, rakaat kedua, ya. Jadi ruku di rakaat kedua dia masih dapat, wallahu alam dia masih dapat jamaah bersama imam. Ya, berarti kalau dia ikut Jumatan pada waktu sujud di rakaat kedua, wallahu alam nanti dia bangkitnya 4 rakaat. Nah, kalau ketinggalan sholat Id, dia dapat rakaat kedua. Penggantinya itu sholat dia sendirinya itu takbirnya 7 atau 5? Itu tergantung dia dapat rakaat berapa? Kedua. Nah, rakaat kedua dia dapat. Nah, berarti dia nambah 1 rakaat. Takbirnya berapa? 5. Iya. Ya berdasarkan apa? Keumuman sabda Rasulullah SAW, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Ya, apa yang kalian jumpai ikuti. Kalau kalian jumpai imam itu ruku, ya kalian ikuti ruku, ya. Ya, fama adraktum fasallu. Ya, apa yang kalian jumpai kalian ikut sholat. Wa ma fatakum, dan apa yang terlewatkan, apa yang kurang, faatimmu, maka sempurnakan. Ya, sama seperti kita sholat maghrib, ya. Sholat maghrib bisa 4 kali tahiyat di setiap rakaat. Kalau kita posisinya masuk jamaah di tahiyat kedua, ya, tahiyat pertama, rakaat kedua tahiyat ini termasuk di antara al-ghos. Al-ghos itu semacam teka-teki fikih, ya. Kapan kita bisa sholat fardu 4 tahiyat? Nah, 4. Kita masuk sholat saat duduk di rakaat kedua. Kan kita kan nggak dianggap kan? Tahiyat pertama. Rakaat ketiganya imam, kita dapat rakaat pertama kan? Nah, tahiyat. Ya. Terus kita kurang berapa rakaat? 2 yang tersisa dari rakaat kedua dan ketiga, tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ngitungnya gimana? Apa yang kita kurang, yaitu diibaratkan itu rakaat yang
sedang kita lakukan berikutnya. Jadi rakaat kedua imam ya bagi kita masih rakaat pertama, meskipun kita takbirnya 5 karena kita memang diperintahkan untuk mengikuti imam. Nah begitu kita bangkit untuk qadha, untuk menyempurnakan, ya ini bagi kita rakaat kedua sehingga takbirnya tetap 5. Nah, mana sih? Dan berkata atau apabila ia tertinggal salat id maka ia salat 2 rakaat. Dan berkata Allamah Waliyullahi Ad-Dahlawi, ini adalah mazhab Syafi'i. Dan bahwasanya seseorang apabila ia tertinggal sholat bersama imam maka ia sholat 2 rakaat sampai ia mendapati keutamaan sholat id. Meskipun ia tertinggal keutamaan sholat berjamaah bersama imam. Nah, jadi atau salah seorang tabi'in itu mengatakan apabila dia tertinggal sholat id, sholat rakaat ini maka dia sholat 2 rakaat. Berkata Al-Allamah Ad-Dahlawi, wa hadha huwa madhhabu Syafi'i. Dan ternyata ini juga madhabnya Imam Syafi'i. Ya anna rajula idza fatathu sholatu ma'al imam shalla rak'ataini hatta yudrika fadilata shalatil id. Wa in fatathu fadilatul jama'ati ma'al imam. Ya. Intinya kalau orang ketinggalan jamaah ya tetap salat sendiri, ya. Tidak mendapatkan keutamaan jamaah tapi tetap mendapatkan keutamaan salat id. Adapun di sisi Hanafiyah maka tidak ada qadha untuk salat id di sisi mereka, walaupun tertinggal bersama imam dan roksan, artinya dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir, roksan dari awalnya. Artinya apa? Menurut Al-Hanafiyah, ya mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada qadha untuk sholat id, ya. Meskipun tertinggal untuk kasus tertinggal bersama dengan imam belas itu sama sekali, ya. Jadi datang sudah salam, ya. Maka menurut Hanafiyah nggak ada qadha, tidak ada qadha, ya. Meskipun ungkapan qadha ini perlu kata beliau di sini, ya. Kata Syali dalam catatan kaki, la yusamma hadza qadha'an, padahal ini bukan disebut qadha. Illa idza kharaja waqtu sholati aslan, kecuali apabila keluar waktu salat secara asal. Jadi dalam masalah menunaikan salat itu ada berapa istilah? Menunaikan sesuatu ada berapa istilah? Seingat saya ada 3. Ada i'adah, qadha. Ada menunaikan pada waktunya, ada ussalat, ya. I'adah mengulang salat yang tidak sah mungkin karena belum wudu atau apa. Yang ketiga qadha. Nah, qadha ini menurut Syekh Ali Al-Halabi itu hanya disebut ketika keluar waktunya. Seperti kita mengqadha puasa Ramadan kapan? Setelah Ramadan. Di luar waktunya. Nah, maka ketika dikatakan ini tidak ada qadha, maka wallah menurut Syekh tidak tepat, karena yang namanya qadha itu ketika sudah keluar waktu salat id. Nah, tapi intinya dipahami kan, menurut Hanafiyah tidak ada mengganti salat id yang dia lewatkan bersama imam kalau dia sendirian. Tapi kalau terlambat, ya wallah alam zahirnya masih bisa, ya. Ini kan dibahas roksan itu belas, ya, sama sekali tidak menjumpai sholat jamaah bersama imam. Nah, betul, Pak Novan. Waqala al-Imam Malikun. Waqala al-Imam Malikun fil Muwatta, wa kullu man shalla li nafsihi idaini min rajulin aw imratin fa inni ara an yukabbiru fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa khamsan fil akhirati qabla al-qira'ah wal mutaakhiru
an salatil Id yusalli ma fatahu ala sifatihi sa'iri salawat. Naam. Thaminan at-takbiru sunnatun la tabtulu as-salatu bitarkihi amdan sahwan aw sahwan bila khilaf wa tarikuhu la syakka mukhalifun li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, bentar. 1 2 3 4 5 ngitung sih. 1 2 3 4 5. Tuh, sama. Berarti cukup dulu aja lah. Fadhal Pak Nawal terjemahkan. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, setiap orang yang sholat sendirian sholat Id 2 hari raya ini sendirian, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, sesungguhnya aku menganggap pendapat bahasanya dia bertakbir di takbir ula 7 sebelum baca Al-Fatihah dan bertakbir 5 kali pada rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah. Dan bagi orang yang ketinggalan dari sholat Id, dia sholat apa yang terluputkan darinya Sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifatnya, sebagaimana sholat-sholat yang lain. Nah, jadi intinya sholat, kalau tertinggal sholat Id gimana? Ya sholat seperti sholat biasanya, cuman tetap apa? Ada takbirnya, ya. Takbir yang pertama 7, takbir yang kedua 5. Yang lainnya, sisanya sama seperti sholat-sholat yang lain. Yang ke-8? Takbir sunnah dan tidak terbatalkan sholat dengan meninggalkan secara sengaja atau yang tidak sengaja terlupakan tanpa hilang. Dan meninggalkannya tidak diragukan bahwa itu menjadi sunnah. Nah, jadi orang takbir, ya, saminan yang ke-8, at-takbiru sunnatun adalah sunnah. La tabtulus sholatu bitarkihi, yang tidak batal sholat karena meninggalkannya, amdan, baik sengaja, au sahwan, atau karena lupa, bila khilafin, tanpa ada khilaf, ya. Dan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya. Jadi orang yang tidak takbir Id, takbir yang ke-7 dan ke-5 itu loh, ya, maka sholatnya tetap sah, tidak batal, baik sengaja atau karena lupa. Meskipun watarikuhu, orang yang meninggalkannya, la syakka, tidak diragukan lagi, mukhalifun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Ya wis lah, baca dikit lagi. Yang ke-15. Fadhal. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala 15 al-khutbatu ba'da as-salati wa sunnatu fi khutbati al-'Aid an takuna ba'da as-salati wa bawwaba al-Bukhari fi sahihihi bab al-khutbati ba'da al-'Aid an Ibnu Abbas qala syahidtul 'Aida syahidtul 'Aida ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umarin wa Umara wa Utsmana radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbati wa an Ibni Umara inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yusalluna al-'aidaini qabla al-khutbati. Baik, semakan. Yang ke-15. Kalau yang ke berarti al-khamisata asyrata. Al-khamisata asyara. Tadi antum bacanya khamsata asyara. 15. Al-khamisata asyara. Nah. Khutbah setelah sholat. Dan termasuk sunnah di khutbah Id setelah sholat, dan Bukhari dalam babnya membuat bab dalam sahihnya, dan Imam Al-Bukhari membuat bab dalam sahihnya, yakni bab khutbah setelah Id. Nah,
Jadi sunnahnya fi khutbatil Id, dalam khutbah Id, antakuna ba'da salat, setelah salat. Tidak seperti salat Jumat, khutbahnya sebelum salat. Imam Al-Bukhari membuat bab dalam sahihnya, babul khutbati ba'dal Id, bab khutbah setelah Id, yaitu setelah salat Id. Lanjut. Dan dari Abbas, Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Menyaksikan apa? Syahidul Ida. Saya menyaksikan salat Id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Fakulluhum, dan setiap mereka bersolat sebelum khutbah. Nah, jadi fakulluhum, maka mereka semua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa mereka semua? Abu Bakar, Umar, Utsman, kanu yusalluna, mereka semua salat qablal khutbah, itu sebelum khutbah. Ketika mereka jadi apa? Pemimpin kaum muslimin. Maksudnya begitu, ya. Karena kalau di zaman Rasulullah SAW yang khutbah, yang imamnya cuman Rasulullah, ya. Jadi yang dimaksud syahidul Ida ma'a Rasulullah SAW wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, itu adalah ketika mereka menjadi pemimpin. Ya, saat Rasulullah memimpin, saat Abu Bakar memimpin, saat Umar memimpin, saat Utsman memimpin, mereka semua salat Idnya sebelum khutbah. Nah, dan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka salat dua Id sebelum khutbah. Nah, jadi Ibnu Umar juga mengatakan inna Nabi SAW wa Abu Bakrin wa Umara, ya, tidak disebutkan Utsman di sini, ya. Jadi Abu Bakar, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ini mereka salat Id sebelum khutbah. Jadi salatnya sebelum khutbah. Taib. Kita lanjutkan dikit, ya. Qala waliyullah ad-Dahlawi mu'alliqan ala tabwibil Bukhari as-sabiq. Waliullah ad-Dahlawi memberikan ta'liq, komentar atas pembabannya Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari membuat bab yang tadi. Bab apa tadi? Al-khutbatu ba'dal Aidi. Yaitu anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'mul al-khulafa'ir rasyidin dzalik, dan yang diamalkan oleh para khulafa'ur rasyidin adalah seperti itu. Wa ma waqa'a minat taghyir, adapun apa yang terjadi berupa perubahan, yang aku maksud taqdimal khutbati ala shalah, mendahulukan khutbah dari salat, qiyasan alal jum'ah, dengan mengkiaskan dengan salat Jumat, fahuwa bid'atun, maka ini adalah bid'ah sadarat an Marwan, yang muncul dari Marwan, ya, yaitu salah satu khalifah di zamannya, zaman Bani Umayyah. Wa qala al-Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan wal amalu ala hadza, dan mengamalkan atas hal ini inda ahlil ilmi, atau wal amalu ala hadza, yang diamalkan adalah seperti ini inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmi, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi SAW, wa ghairihim, dan selain mereka, anna salatal idaini qabla al-khutbah, bahwasanya salat Id itu sebelum khutbah. Wa yuqal, dan dikatakan inna awwala man khataba qabla salati Marwan bin al-Hakam, sesungguhnya orang yang pertama kali berkhutbah sebelum salat adalah Marwan ibnul Hakam, ya. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan Marwan tidak sampai ke negeri kita, ya. Ada? Khutbah dulu terus Jumat, khutbah dulu, belum bertemu, ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada berarti sudah, ya, sudah apa namanya, sudah dihilangkan ini, ya. Jadi wallahu alam, apa namanya, kok sampai ada, ya, khutbah dulu baru sholat Id, padahal riwayat-riwayatnya jelas. Nah, inilah sunnahnya, yaitu sholat Id dulu baru khutbah. Taib. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.